UKMC, hari ini saya bersama Bapak Rektor kita, yaitu Bapak Singgi. Nah Pak, hari ini Rahel mau tanya-tanya nih Pak, terkait tentang seminar yang mengusung tema tentang Indonesia Emas. Nah menurut Bapak, apa peran Gen Z dalam mewujudkan Indonesia Emas Pak? Iya, Gen Z itu kan ya kalau dilihat itu sebagai generasi yang paling muda saat ini ya. Tetapi ya 15-20 tahun ke depan tentunya akan menjadi bagian terpenting ya dalam mengisi kehidupan mendatang. Maka kalau ditanya perannya seperti apa ya sangat berperan, karena mereka lah yang nanti akan menjadi penerus. Nah gitu, sehingga kalau kita bicara konsep Indonesia Emas ya mereka penuh dengan kreativitas, kemudian juga dengan idealisme, kemudian juga dengan gaya hidup yang independen. Tentunya itu akan jadi hal yang baik tatkala mereka mau memanfaatkan situasi itu untuk berkembang ke depan. Sehingga ya harapan terbesar untuk mengembangkan terus kemudian membangun bangsa negara ya dari mereka tentunya. Oke, jadi peran Gen Z itu sebagai untuk mengembangkan Indonesia ke depannya ya Betul, Pak? Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Pak, apa kesan Bapak selama seminar ini Pak? Ya, tadi banyak hal dipaparkan oleh narasumber ya. Tadi ada Prof. Purnomo Yuskiontoro dengan pengalaman sebagai birokrat, pengalaman sebagai akademisi, juga menjadi tokoh bangsa. Spesialnya beliau adalah tokoh juga umat Katolik, memberikan banyak gambaran. Ada banyak potensi, apakah potensi ancaman, tapi juga ada potensi positif. Maka hal itu sebenarnya harus kita kombinasikan sebagai upaya mengantisipasi supaya kita bisa menutup segala ancaman itu dengan kemampuan yang ada dan menggunakan semua potensi positif itu untuk berkembang lebih baik. Jadi sebenarnya sangat menginspirasi dan menjadi bekal untuk kita melangkah ke depan. Oke, itu tadi Sobat UKMC, paparan dari Bapak Rektor kita, Bapak Singgi. Terima kasih Bapak atas kesediaannya. Terima kasih dan sampai jumpa. Baik, di samping saya telah ada salah satu narasumber kita pada hari ini. Halo Bapak, selamat siang. Selamat siang. Apa kabar Bapak pada hari ini? Baik. Baik Pak, mengenai tema kita pada hari ini, kesetaraan dan energi yang terbarukan, tentunya saya ingin menanyakan beberapa hal ya Bapak ya. Menurut Bapak, apa tips yang paling baik untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pendidikan di UKMC Bapak? Ya, yang pertama tentu kita harus memahami bersama masalah diferensiasi. Yang saya maksud adalah spesialisasi dari universitas ini. Nah, dalam konteks itu kemudian kita mempunyai nilai tambah tersendiri lah, gitu. Dalam misalnya ada fakultas-fakultas tertentu yang secara strategis itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, tentu dalam konteks Tridharma perguruan tinggi maka bisa keluar, bisa lebih banyak keluar kepada masyarakat. Selain itu juga dalam konteks kampus Merdeka Belajar, itu bagaimana kita membangun hubungan dengan dunia industri. Jadi dunia industri ini biasanya cukup maju dengan teknologi, dengan terobosan dan sebagainya. Dengan konteks itu maka kalau universitas bisa membangun kerjasama, maka mungkin bisa mendapat beasiswa. Kedua, bisa program magang. Ketiga, bisa praktisi mengajar. Jadi orang-orang yang up to date ininya masuk ke kampus hanya menceritakan best practice-nya saja. Jadi aspek teori bisa dikombinasikan dengan best practice di dunia industri, di dunia bisnis dan sebagainya, sehingga nanti lulusannya bisa cepat bisa diterima di pasar. Kira-kira itu gambaran singkatnya. Baik Pak, jadi diferensiasi, kolaborasi dan juga teknologi itu sangat penting ya Pak ya dalam membangun sebuah kemajuan dalam universitas ya Pak ya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya Pak, apa kesan dan pesan Bapak hadir di sini dalam seminar UKMC ini Pak? Iya, yang jelas saya melihat bahwa kampus ini luar biasa ya. Jadi
areanya cukup besar gitu, dan ini sangat potensial untuk dikembangkan. Kita lihat banyak sekali universitas yang pinggiran begitu, hanya di ruko lah misalnya ya, tapi ini secara fisik luar biasa, dan kemudian jadi juga terlihat banyak sekali intelektual dari rekan-rekan yang ada di sini, sehingga saya sih cukup optimis gitu ya, bahwa universitas bisa mencari terobosan dan kemudian bisa lebih eksis. Kemudian ya pasti harus mengembangkan diri dengan beberapa pilihan-pilihan strategis tadi. Artinya gini, kita tidak bisa menginginkan semua hal terjadi, tetapi bagaimana kita cari yang urgent, prioritasnya lah. Dari situ kita bisa katakanlah 3 hal terbesar yang harus dikerjakan apa. Baik Bapak, terima kasih atas kesediaannya Bapak ya hari ini. Terima kasih. Saya pamit undur diri ya Pak. Selamat siang dan terima kasih. Ya, terima kasih. Halo Sobat UKMC, hari ini saya bersama dengan Bapak Lucky. Nah Pak, gimana nih Pak kesan-pesan Bapak selama seminar ini? Ya, seminar ini salah satu upaya kita melihat bagaimana leadership ke depan, dan tadi sudah dipaparkan oleh Bapak Purnomo terkait dengan pemimpin apa yang diharapkan ke depan untuk generasi kemudian. Tentunya dengan kita berhadapan dengan isu global, kemudian isu internal, ya tentunya leader seperti apa sih ke depan yang harus kita bina, yang harus kita songsong ke depan. Pak, saya juga mau menanyakan tentang terkait tema kita Pak, yaitu Indonesia Emas. Ya. Menurut Bapak, apa yang harus dilakukan UKMC dalam menyongsong Indonesia Emas di tahun yang akan datang Pak? UKMC itu menjaring para calon-calon leader. Jadi leader itu tadi disampaikan oleh salah satu narasumber adalah melayani. Itu yang dihadapkan ke depan, tapi tidak hanya melayani. Satu hal yang ingin kami sampaikan adalah bagaimana memiliki wawasan yang lebih luas. Tentunya banyak ilmu yang bisa diperoleh dari luar negeri, dari dalam negeri, kerjasama antara perguruan tinggi. Nah, bagaimana mahasiswa-mahasiswi itu dapat membuka wawasannya lebih luas, itu yang pertama. Dan itu merupakan tantangan, berinovasi, berkreatif, bagaimana memikirkan untuk kemajuan bangsa dan negara ke depan, itu yang pertama. Yang kedua adalah tentunya integritas, kejujuran, kemudian juga bagaimana kita bekerja secara profesional. Ke depan tentunya yang diharapkan adalah integritas, karena kejujuran itu sangat penting dan integritas itu sangat penting ke depan. Kalau tidak ada integritas, bagaimana kita bisa bekerja secara profesional, kemudian belajar secara profesional, kemudian ya bagaimana kita menurunkan ilmu-ilmu itu ke generasi selanjutnya. Jadi ya tadi pertama adalah terkait dengan berwawasan yang lebih luas, ya. Kemudian yang kedua adalah integritas. Dua itu yang saya rasa paling utama dalam pembinaan masa depan bangsa dan negara untuk generasi di kemudian hari. Oke, Bapak terima kasih banyak telah bersedia untuk saya wawancarai. Terima kasih. Dan terima kasih juga telah bisa hadir di acara seminar ini. Terima kasih Pak, dan sampai jumpa.